bahwa Allah tidak menurunkan hujan emas dari langit. Artinya Allah tidak menurunkan hujan emas dari langit, tapi menurunkan hujan air. Dari air itu mengalir, kemudian kita alirkan ke sawah, entah ke sawah dan sebagainya. Itu dalam rangka tugas Khalifatullah, tugas manusia sebagai tugas untuk memakmurkan bumi ini. Jadi harus kerja, maksudnya harus berusaha. Walaupun dengan cara zikir terus tawadhu pada Allah, itu dijamin oleh Allah, dijamin. Tapi jangan seluruhnya. Jadi apa? Kehidupan di atas bumi ini, kalau semuanya seperti itu satu. Yang kedua, tidak semua orang bisa praduga Allah. Kan begitu. Ada yang memang harus bekerja, ada yang memang tidak usah bekerja dapat. Itu kan fakta kehidupan seperti itu. Andaikan kamu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, benar-benar tawakal kepada Allah, dijamin pasti. Cuma kadang kita kan ragu kan, pasti akan dijamin oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna afdhalal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Pada beberapa ayat sebelum ini Allah memberi tuntunan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melanjutkan dan meneruskan perjalanan dakwahnya kepada masyarakat Arab yang diawali dari Mekah, masyarakat Mekah, kemudian dilanjutkan ke Madinah setelah beliau hijrah bersama beberapa sahabat beliau. Ketika di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditekankan untuk terus melaksanakan dakwah itu, walaupun metodenya dengan sembunyi-sembunyi, kemudian dilanjutkan dengan dakwah berterus terang, bahkan pada akhirnya dakwah dengan melakukan peperangan, karena orang-orang musyrik Mekah ternyata memang lama pada Rasulullah. Ketika seperti itu Allah mengizinkan Rasulullah bersama para sahabatnya untuk melanjutkan dakwah itu dengan membalas serangan mereka, membalas gangguan mereka. Ketika di Mekah, Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlaku sabar terhadap sikap orang-orang musyrik Mekah yang tidak mempercayai Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi. Itu dihibur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersabar. Di samping bersabar, melaksanakan sholat. Nah, sesuai dengan keterangan saya pada beberapa waktu yang lalu,
Di dalam surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menekankan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah bis-sabri dengan berlaku sabar, was-shalah dan melaksanakan sholat. Jadi ada dua faktor yang bisa kita jadikan gandolan, yang bisa kita jadikan pegangan ketika kita menghadapi suatu problematik kehidupan. Minta tolong kepada Allah dengan berlaku sabar dan melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena seperti di awal juga disebutkan oleh ayat ini, karena sholat innaka latardo, la'allaka tardo. Itu ayat berapa itu? Ayat ke-130. Ayat ke-130 Allah merintahkan sabar dan sholat. Baca tasbih sebelum terbit matahari, baca tasbih sebelum terbenam matahari, baca tasbih di waktu-waktu malam, baca tasbih pada penghujung siang. Itu semua adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nah, la'alla kata agar supaya engkau rela, karena rela engkau senang, karena engkau senang akhirnya hati kamu tenang. Jadi ketenangan, kepuasan hati itu bisa dicapai dengan bersabar dan kemudian melaksanakan sholat. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih memerintahkan pada Nabi untuk melakukan sholat itu kepada Nabi dan juga kepada keluarga beliau. Allah berfirman, wa'mur, perintahkanlah wahai Nabi Muhammad ahlaka kepada keluarga kamu. Ahlakan, ahlun di sini keluarga, bisa keluarga terbatas dalam lingkungan rumah tangga baginda Rasul. Keluarga bisa juga mencakup pada semua hamba umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dimasukkan juga, dicakup dari kata-kata ahlun ini, yang beriman kepada Rasulullah, percaya pada Al-Quran, yang taat, itu tercakup dalam makna ahlun ini. Dengan dalil bahwa ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya diselamatkan dari tenggelam, bagaimana jawab Allah? Laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Anak kamu itu bukan termasuk keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu shalih, karena dia tidak beramal dengan amal-amal yang soleh. Jadi orang yang beramal soleh dicakup dari makna ahlaka ini. Jadi sekali lagi, kata ahlaka yang berasal dari ahlun, keluarga, bisa dimaknai, dipahami dalam keluarga terbatas, keluarga rumah tangga Rasulullah, dan yang lebih luas bisa juga mencakup pada semua umat Nabi yang taat dan beramal soleh. Oleh karenanya di sini perintah kepada keluarga untuk melaksanakan sholat itu tidak hanya terbatas pada keluarga rumah tangga Rasulullah, tapi kepada kita juga. Bapak, saudara-saudara, sejak ayat ini turun, Rasulullah terus datang ke rumahnya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali, bangunin subuh, ayo bangun. Setelah ayat ini, pernahkah kita ngajak-ngajak begitu pada anak-anak kita, pada istri kita? Rasanya kok jarang ya. Bangkong dibiarkan saja. Rasulullah sejak ayat ini, ayo bangun deh, sholat malam deh, ayo bangun nak, bangun. Ya, itu kita biasakan di rumah tangga kita, sehingga anak kita tidak terbiasa bangun siang, tidak terbiasa subuhnya itu aja. Jadi biasakan. Bahkan untuk sholat malam sekalipun, sholat tahajud misalnya. Ya coba seminggu sekali istrinya dibangun, ayo deh bangun sholat tahajud. Seminggu sekali, setelah itu 3 hari sekali, 3 kali sekali. Baik. Jadi wa'mur ahlaka bis-sholati, dan perintahkanlah wahai Nabi Muhammad ahlaka kepada keluarga kamu bis-sholati dengan melaksanakan sholat. Wastabir alaiha, dan bersabarlah
alaiha, atas melaksanakan sholat itu. Karena berat memang, melaksanakan sholat itu berat. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang yang khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Wa innaha, dan sungguhnya sholat itu lakabiratun, sungguh amalia yang berat. Illa alal khashi'in, kecuali yang tidak berat bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bagi orang yang khusyuk, siapa yang khusyuk? Orang yang yakin bahwa akan ketemu Allah kelak di akhirat. Yakin bahwa ada kematian, yakin bahwa di dalam kubur akan diperiksa amalnya, yakin bahwa akan terjadi kiamat, yakin bahwa akan ada mahsyar kita kumpulkan di situ. Orang yang yakin kepada ini melaksanakan sholat tidak terlalu berat, tidak berat. Illa alal khashi'in, tidak berat. Orang yang berat bagi mereka yang tidak percaya atau kurang percaya, kurang yakin bahwa akan ada kematian, akan ada pertanyaan kubur, akan ada mahsyar, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya di sini wastabir, dan bersabarlah engkau dengan sungguh-sungguh sabar. Tidak hanya sekedar sabar biasa. Kemarin sudah saya sampaikan penambahan atau di sini yang berasal dari wasbir, asalnya wasbir. Tapi kemudian Allah berfirman wastabir. Jadi asalnya wasbir. Kemudian di sini wastabir. Nah, penambahan atau itu penekanan tentang kesabarannya. Bersabar sungguh, tidak hanya sekedar bersabar biasa, tapi betul-betul bersabar. Khusus untuk Nabi, karena bagi Nabi sholat yang diwajibkan itu bukan hanya sholat 5 waktu, tapi sholat malam, sholat tahajud juga diwajibkan bagi Nabi. Oleh karenanya Nabi ditekankan wastabir, benar-benar bersabar. Tapi walaupun yang sholat malam itu wajib kepada Nabi dan kepada umumnya tidak wajib, nah, kita akan lebih utama karena besar manfaat daripada sholat malam. La nas'aluka rizqa. Setelah memerintahkan sholat kepada keluarganya, diperintahkan untuk bersabar dengan sungguh-sungguh sabar. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepada engkau wahai Nabi rizqan, meminta rezeki, tidak. Setelah kamu mendapatkan manfaat dari sholat itu, baik sholat fardu maupun sholat malam, kemudian kamu mendapatkan manfaat dari itu, aku tidak minta rezeki, tidak minta balasan apa-apa, kata Allah. Ini pemahaman yang pertama. La nas'aluka rizqa. Allah tidak menyatakan kepada Nabi, aku tidak minta balasan apa-apa kok, tidak minta rezeki kepada kamu. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, la nas'aluka rizqa. Aku tidak meminta kepada engkau untuk memikul beban mendapatkan rezeki itu. Aku tidak meminta kepada engkau untuk menanggung sendiri rezeki kamu itu. Kenapa? Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki. Coba perhatikan. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Di sini perdebatannya hebat. Perdebatan di antara ulama hebat. Dua kalimat ini. Nahnu la nas'aluka rizqan, nahnu narzuquk, kamilah yang berezeki. Di sini ulama pecah menjadi dua kelompok pendapatnya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah dijamin oleh Allah. Manusianya nggak usah terlalu sibuk, terlalu pusing dengan rezeki. Itu ulama-ulama hakikat. Ulama-ulama tasawuf berpikirnya seperti itu. Berpikirnya seperti itu. Karena Allah yang menjamin rezeki itu. Jadi tidak terlalu pusing dengan rezeki. Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Di samping itu, seperti keterangan saya yang kemarin, bahwa rezeki itu dibarengkan dengan ketika bayi janin dalam kandungan, ajalnya, umurnya berapa, jodohnya di mana, matinya seperti apa, matinya di mana, kemudian rezekinya seperti apa, sudah dipatok waktu janin.
Kan proses ciptaan manusia itu dijadikan fisiknya, mulai dari tangannya, hidungnya, mulutnya, dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah berkenan akan meniupkan roh. Falamma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Wa nafakhtu min ruhi, Allah meniupkan roh kepada janin itu setelah fisiknya sempurna, tangannya, kakinya sudah sempurna. Allah berkenan meniupkan roh. Nah, pada saat Allah berkenan akan meniupkan roh itu, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat nasibnya, jodohnya, umurnya, dan seterusnya, termasuk rezekinya. Ini pemahaman dari ulama-ulama hakikat. Ulama hakikat itu bahwa memandang alam ini, makhluk ini tidak ada apa-apanya. Yang ada itu adalah Allah. Melihat kitab ini, melihat Allah, melihat langit, melihat Allah, melihat matahari, melihat Allah. Karena di situ tercermin kekuasaan Allah dan seterusnya. Itu cara kita memandang secara hakikat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa kalimat ini nahnu narzuquk tidak bisa ditelan mentah-mentah begitu saja, tapi harus ada usaha. Terus jaminan Allah tentang rezeki itu bagaimana? Allah menjamin rezeki makhluknya, khususnya manusia, bahwa manusia itu terdorong untuk makan, naluri makan untuk mempertahankan hidup. Ini saja sudah merupakan jaminan dari Allah. Ya, coba ini agak tinggi cara berpikirnya, bahwa Allah memberikan manusia untuk mempertahankan hidupnya, ingin makan, ingin minum, ya kan? Nah, itu sebetulnya itu sudah jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia ingin makan karena lapar, ingin makan. Dorongan untuk makan itu sudah jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana jaminannya? Dari rasa ingin makan itu, manusia berpikir bagaimana saya supaya makan. Dari sini kemudian berhubungan antara satu dengan yang lain. Karena hakikat rezeki itu adalah tidak lain daripada terjadinya hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Di situ muncul rezeki. Iya kan? Petani berhubungan dengan pedagang, pedagang berhubungan dengan pabrik, dan sebagainya. Begitu terusnya kehidupan ini saling berhubungan, sehingga di situ dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu Taira yawdu emason wa yaru ditona. Nah, ini hadis sahih. Kalau tawakkaltum, andaikan kalian itu tawakal, sungguh-sungguh tawakal, Allah, ada Allah. Lau tawakkaltum haqqa wa lau tawakkaltum 'ala Allahi. Di sini. Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah haqqa tawakkulihi, betul-betul tawakal kepadanya, la razaqakum, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Ya wudu khimatan, berangkat pagi dalam keadaan perut kosong, wa yaruhu bitana, dan pulang sore
bitonan dalam keadaan perut kenyang. Burung begitu kan, berbunyi, masih terhibur dulu, masih gerak badan dulu di dahan, masih bernyanyi. Kemudian setelah itu siang matahari kelihatan menyebar kemana-mana. Dalam keadaan perut kosong, pulangnya kenyang. Ya, ini pun juga ulama beda pendapat menjadi dua kelompok. Perginya burung pagi-pagi dalam keadaan kosong perutnya dan pulangnya kenyang, bagi ulama hakikat bukan pergi untuk mencari rezeki, tapi bagi mereka, bahkan mereka orang-orang hakikat, manusia tidak seperti burung, kata ulama hakikat. Jadi perginya itu bukan pergi untuk mencari rezeki, tapi pergi terus pagi sore mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ada 1, 2, 3, 4, 5 orang-orang atau manusia yang memang tawakalnya itu betul-betul tawakal, tidak kerja, tidak mana, tidak begini, terus ada bacaan-bacaan cukup terus. Ya ternyata makan juga kan? Iya. Makan juga kan? Di Kampung Baru ada. Iya. Almarhum Kiai. Iya. Di Lekap juga ada. Entah sekarang masih ada. Di Lekap pernah ke apa namanya? Nur Hasan. Tak kerja. Ini bisa diterima kan? Bisa. Karena faktanya seperti itu. Dihamid kan? Tak kerja dihamid itu. Tak kerja. Jadi hati kalau sudah. Ini pendapat ulama hakikat. Tapi dalam rangka tugas khilafah, tugas manusia itu kan ada dua. Jadi fungsi manusia ada Abdullah dan Khalifatullah. Fungsi manusia yang pertama Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Di sini manusia beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah dan ibadah. Dan tugas khalifah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi. Nah, dalam kaitan dengan tugas manusia sebagai khalifatullah memakmurkan bumi ini, pendapat ulama hakikat ini tidak berlaku. Coba bayangkan, kalau semua orang terus tidak ke sawah, tidak ke tegal ke pasar, kan makin statis kan negara, statis kehidupan ini kan, tidak sibuk, iya kan? Oleh karena itulah, maka ulama zahir sepakat. Ini yang mayoritas pendapat yang diambil oleh ulama-ulama. Artinya jaminan rezeki dari Allah itu tidak serta-merta, karena nanti saya judulnya YouTube dan Pak Rozak. Jadi judulnya YouTube nanti bahwa Allah tidak menurunkan hujan emas dari langit. Itu judulnya nanti. Artinya Allah tidak menurunkan hujan emas dari langit, tapi menurunkan hujan air. Dari air itu mengalir, kemudian kita alirkan ke sawah, entah ke sawah dan sebagainya. Itu dalam rangka tugas khalifatullah, tugas manusia sebagai petugas untuk memakmurkan bumi ini. Jadi harus kerja, maksudnya harus berusaha. Walaupun dengan cara zikir terus tawadhu pada Allah, itu dijamin oleh Allah, dijamin. Tapi jangan seluruhnya. Jadi apa negara? Jadi apa kehidupan di atas bumi ini? Kalau semuanya seperti itu, ya kan? Itu satu. Yang kedua, tidak semua orang bisa patuh ke Allah, kan begitu? Ada yang memang harus bekerja, ada yang memang tidak usah bekerja dapat. Itu kan fakta kehidupan seperti itu. Nah, benar subuh. Kalau tumhak tawakkulihi, andaikan kamu bertawakal kepada Allah, hak tawakkulihi, benar-benar tawakal kepada Allah, tak kumbing, tawakalnya tak kumbing, jamin pasti. Cuma kadang kita kan ragu kan, apa pun sekali, pasti akan dijamin oleh Allah. Itulah sebabnya. Maka dalam kitab Syu'abil Iman yang pernah saya kaji di masjid, kitab Syu'abil Iman, di situ guru saya menulis wa kathratul hilati fil asbabi nafat tawakkula ala shawabi
wa kathratul helati, dan terlalu banyaknya hela, upaya untuk mendapatkan sebab-sebab rezeki, ya. Sudah punya usaha ini, masih buka ini. Yang begitu itu mengurangi nilai tawakal kepada Allah. Sudah punya pabrik padi misalnya, masih usaha jualan ini. Itu kata guru saya dalam kitab Syu'abul Iman itu mengurangi nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ragu, deki mun tak melakukan, tak kok begitu sama. Itu berarti kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah punya usaha, ya itu saja ditekuni sambil memohon kepada Allah, dimanage dengan baik, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tak apa ya? Dekat itu apa? Dekat. Serahkan. Tidak serahkan, karena dengan seperti itu akan sudah dapat 1 ingin 2, sudah 2 dapat 3, ingin 3 dapat 4, terusnya manusia itu dengan dunia. Ini sikap tawakal kita. Jadi begitu apa ya? Jadi pemahaman seperti itu. Kalau misalnya ada yang ingin menggunakan pendapatnya ulama hakikat, ya silakan. Pemungkol sekali, pemungkol perempuan. Ayo di depan. Ini ya memang ada yang perlu saya jelaskan sejelas-jelasnya agar supaya kita menjadi paham. Nahnu narzuquk, kamilah yang menjamin rezeki kamu. Nah, jaminan rezeki dari Allah seperti apa? Nah, bahasanya seperti apa yang saya sampaikan ini. Bapak, mohon maaf sampai di sini saja barangkali ini karena sudah dituntut anak-anak mau sekolah. Alhamdulillah. Nah, wal akibatu littaqwa, dan akibat baik itu bagi orang yang menghiasi dirinya dengan takwa. Pasti akibatnya baik di belakang harinya. Jadi wal akibatu littaqwa, dan akibat baik itu akan dimiliki oleh orang yang menghiasi dirinya dengan perilaku takwa. Wa qalu laula yatina wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pada Senin akan datang. Kalamun qadimun la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi ashlafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wasalli wasallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim niltu buyati wa ya rabbi zidni bihi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini alhamdulillah ya karena jangan suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim.